Shalom. Puji Tuhan, semangat semua. Habis liburan, ngelencernya kemana aja, mudik semua, balik mudik seger semua, saudaraku ya. Saya yakin biarlah kita ini semuanya boleh menjadi sukacita terus. Kemana saja kita pergi, di mana saja kita berada, bukan Coca-Cola saudaraku, tapi karena sukacita ada dalam hati kita, memancar lewat wajah kita, maka kemana saja kita pergi, kita boleh menjadi saksi-saksi Kristus yang menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku, berapa minggu yang lalu kita memperingati Paskah, Hari Kebangkitan Tuhan. Sebentar lagi kita akan memperingati Hari Kenaikan Tuhan ke surga. Dalam kurun antara kebangkitannya sampai kembali naiknya ke surga, ada pekerjaan yang begitu getol yang dikerjakan oleh Tuhan. Yesus Kristus yang mati dan bangkit itu menjelang kenaikannya ke surga, ya, kemana-mana dia menemui murid-muridnya. Satu pesan yang penting untuk kita ketahui, yaitu ada di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Tolong dibantu dibacakan Matius 28 ayat 19 sampai 20. Matius 28 yang ke-19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Kemana-mana Tuhan Yesus menyatakan dirinya, mengembalikan, memulihkan iman daripada murid-murid dan pengikut-pengikutnya. Bahwa Yesus kok mati, Yesus mengecewakan, Yesus tidak bisa menolong kami. Itu sebabnya Yesus menemui semua muridnya. Dan tujuan adalah membangkitkan iman mereka. Supaya apa? Supaya mereka menjadi saksi. Dimanapun mereka berada, kemanapun mereka pergi. Supaya mereka jadi saksi. Yesus yang kami kira mati, ternyata sudah bangkit. Yesus yang kami kira tidak bisa memenuhi harapan kami, ternyata sudah kembali naik ke surga. Dan akan segera kembali untuk menjemput kita semuanya. Kesaksian-kesaksian itu diperlukan, ya. Nah, kalau tidak mengalami, tidak bisa bersaksi. Saudara. Kalau murid-murid itu hidup dalam kekecewaannya, tidak bisa menyaksikan kebesaran Tuhan melalui kuasa kebangkitannya. Namun di sini ayat yang kita baca, di sini dikatakan, pergi, jadikan semua bangsa muridku. Baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Belum berhenti, ajari mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, ketika engkau menjalani apa yang Tuhan perintahkan, maka penyertaan Tuhan itu selalu ada atasmu. Saudaraku, kalau kita perhatikan ujian tadi pertama, kedua,
penuhi. Kami umat pilihan Allah yang memenuhi panggilan Allah. Dan apa itu panggilannya? Panggilannya adalah setiap personil, setiap pribadi yang mengalami Tuhan dalam hidupnya, hendaklah dia tidak menyimpan pengalaman itu, tapi menyampaikannya kepada setiap orang yang dijumpainya. Supaya kesaksian yang dialaminya itu betul-betul boleh membangkitkan iman banyak orang dan membuat orang percaya lalu diselamatkan. Ya, panggilan. Dan lagu kedua kalau Anda perhatikan tadi, memuliakan nama Tuhan. Banyak orang pergi bersaksi untuk mencari kemuliaan diri sendiri. Saudara, ayat Matius pasal 28 ayat 19 dan 20 itu adalah merupakan amanat agung. Amanat agung yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para pengikutnya. Ya. Pengikut, jadi semua orang yang mengalami Yesus dalam kehidupannya itu harus bisa jadi saksi. Amin. Mau jadi saksi? Sudah jadi saksi kah? Ini amanat agung, saudara. Jangan berpikir, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Nunggu sampai irian, nunggu sampai mana. Ada pribadi-pribadi tertentu yang dipilih oleh Tuhan untuk pergi jauh menjadi missionary, menjadi penginjil, menjadi pemberita Injil. Tapi saudaraku, tidak semua orang harus tunggu pergi sampai ujung bumi baru memberitakan tuh cerita tentang pengalamannya dengan Tuhan. Setiap pribadi, setiap orang yang mengenal dan mengalami Tuhan dalam hidupnya, mereka adalah saksi-saksi hidup, saksi Kristus yang hidup. Tidak tunggu jauh-jauh. Kalau belajar dari marketing atau belajar dari yang paling getol marketingnya asuransi, saudaraku ya, marketingnya asuransi. Anda diwajibkan satu hari nemui berapa orang? Anda diwajibkan setiap hari kalau nemui berapa orang, Anda harus bercerita tentang insurance ini, tentang jaminan masa depan, jaminan keselamatan. Tugas, Anda jalankan enggak? Jalanlah oleh komisi. Komisinya berapa? 40% barangkali, 30%, ada yang 20%, ada yang enggak tahu berapa persen. Tapi karena sebuah misi, karena sebuah kebutuhan, Anda lalu duduk di warkop. Setelah itu menjaring yang kelas warkop. Di sana Anda duduk, wah mainan HP, wifi dan lain sebagainya, untuk bisa kongko, untuk bisa omong-omong sama banyak orang. Dan Anda hitung 1, 2, 3, ketika ngumpul 5 orang di meja Anda di warkop, Anda mulai cerita, waduh sekarang ini kalau sakit mahal misalnya gitu saudaraku ya. Anda mulai cerita, tidak salah, itulah teknis saudaraku ya. Nah, jadi anak-anak Tuhan, oh tunggu aku sampai di ujung bumi, tunggu sampai aku ke Papua Nugini, baru aku bisa memberitakan Tuhan. Bukan, setiap hari. Siapa yang kau jumpai? Sudahkah engkau bercerita kepada mereka tentang pengalamanmu hidup di dalam Yesus Kristus? Jadi di mana saja, kemana saja engkau bisa menjadi saksi Tuhan. Saksi ini, saudaraku, Anda harus tahu bukan untuk kemuliaan diri sendiri, bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi balik lagu kedua, untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, amanat agung ini sebetulnya adalah merupakan kewajiban gereja.
Gereja ini wajib untuk memberitakan tentang Injil. Karena gereja ini adalah kantornya duta Kristus di bumi. Kedutaan Indonesia di Prancis, kedutaan Indonesia di Rusia barangkali. Lah, orang kalau cari keterangan tentang Indonesia, mereka bisa datang ke kedutaan itu. Oh, kedutaan ini memberikan penjelasan-penjelasan. Dan bahkan lebih daripada orang yang datang, kedutaan di mana-mana selalu membawa nama harum daripada negara yang diwakilinya. Entah dengan mengadakan tari atau pameran kebudayaan dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa, gereja adalah duta kerajaan Allah di bumi ini. Dan setiap personil yang terlibat dalam sebuah gereja, saudaraku, dia selalu adalah orang yang punya kewajiban menyampaikan tentang kebesaran kerajaan surga di bumi ini. Lalu bagaimana dengan Anda? Sudahkah Anda menjadi duta kerajaan Allah? Dan amanat agung ini ya merupakan amanat bagi gereja dan seluruh personil yang terlibat dalam gereja. Tidak untuk cari kepentingan sendiri, tapi pemberitaan harus memberitakan pemberitaan Injil, ya, berpusat pada pemberitaan Injil. Pemberitaan Injil ini di dalamnya terkandung unsur-unsur pertobatan dan pengampunan dosa. Lalu pertobatan dan pengampunan dosa. Lalu janji untuk menerima karunia Roh Kudus seperti apa yang kita baca. Jadi memberitakan tentang keselamatan. Keselamatan ini bisa didapat lewat pertobatan dan pengampunan dosa. Jangan lupa Anda tim besuk, kunjung, ya tidak semata-mata berkata begitu gamblangnya, tapi secara tersirat Anda harus memasukkan unsur-unsur keselamatan bisa didapat dari pertobatan dan pengampunan dosa. Setelah menerima pengampunan dosa, menerima janji untuk menerima karunia Roh Kudus. Dan sementara dalam menantikan kedatangan Yesus untuk menerima keselamatan itu, bagaimana kita menjaga hidup ini untuk bisa berkenan kepada Allah. Tujuannya, saudaraku, sekilas ya tentang amanat agungnya. Tujuan daripada penginjilan, tujuan daripada misi adalah apa? Untuk bukan cuma sekedar membawa ke gereja, bukan cuma sekedar tahu ada keselamatan di dalam Yesus Kristus, tapi tujuannya adalah setelah bisa dimenangkan, setelah bisa percaya, setelah mendengar ada keselamatan dalam Yesus Kristus, Anda harus memperhatikan, ada bidang-bidang yang harus diperhatikan. Bagaimana yang sudah dimenangkan ini bisa dimuridkan. Halo? Bisa dimuridkan. Jadi murid itu adalah orang yang mau belajar tentang pelajaran-pelajaran. Pelajaran tentang apa? Tentang Injil, tentang keselamatan, tentang Yesus Kristus, tentang karunia-karunia Roh Kudus, dan tentang bagaimana penyertaan Roh Kudus atas hidup ini ketika kita menjalani panggilan sampai Yesus datang kali yang kedua. Memuridkan mereka, saudaraku, bagaimana mereka bisa bukan cuma belajar, tapi mereka dilatih ya untuk bisa mentaati perintah Kristus dengan rela hati. Tidak gampang ya untuk mentaati perintah Kristus dengan rela hati itu ya butuh waktu untuk berlatih ya.
Pertama mungkin ngedumel, ngomel, ngeroeng, saudara. Gini enggak boleh, gitu enggak boleh. Tapi saudara, dengan berjalannya waktu, dengan pembinaan, maka Anda akan bisa melalui pengurapan kuasa Roh Kudus membuat hati seseorang makin hari makin melekat kepada Tuhan dan ketaatannya juga ada. Ya. Kemudian untuk itu biarlah mereka saudara bisa menjangkau. Bukan mereka tok jadi murid. Ya. Tapi untuk dimuridkan dan kembali memuridkan. Amin. Dimuridkan dan memuridkan. Ini apa? Kalau ilmunya marketing itu apa ya? Multi level gitu saudaraku. Kalau multi level itu enggak berhenti, ya multi level, namanya multi level ya berlevel-level dalam Tuhan. Dalam Tuhan tentang penginjilan itu sebetulnya sudah dari semula sudah diberitakan dari begitu. Tapi untuk bisa memberitakan itu saudaraku, maka ada hal yang perlu kita perhatikan ya. Saudara, hari ini kurang lebih ya, Lebaran itu pas Minggu apa enggak ya yang lalu? Jumat ya? Sabtu ya, berarti kemarin ya hari ketupat itu ya. Betul ya, Sabtu lagi. 1 minggu setelah Lebaran adalah hari Lebaran ketupat. Ya, hari Lebaran ketupat. Coba belajar sih dari sejarahnya ketupat ini. Ada yang tahu ibu-ibu? Monggo. Ya toh? Ketupat. Ya. Ini sebuah budaya yang diawali oleh Sunan Kalijaga kalau tidak salah ingat saya. Dulunya ya cuma Lebaran tok, saudaraku. Tapi dalam sejarah Sunan Kalijaga ini setelah Lebaran, seminggu setelah Lebaran dia buat ketupat ini. Buat banyak dibagi-bagikan kepada setiap orang. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Bagaimana supaya mereka bisa bergabung di dalam pemberitaan berita agama. Mereka bisa bergabung, bisa dimenangkan untuk ya sesuai dengan ajaran agama mereka. Kalau istilah kita hari ini adalah penginjilan. Ini kupat, saudara, ketupat itu penginjilan. Bawa sana, bawa sini, lalu supaya semua itu bisa bersatu, bisa guyub bersatu untuk mendapatkan satu ajaran yang sama. Pinter ya Sunan Kalijaga ya. Yang akhirnya kupatan ini bukan cuma diberikan oleh Sunan Kalijaga kepada sekitar. Tapi memang tujuan Sunan Kalijaga ini supaya Indonesia, supaya Jawa khususnya itu bisa bergabung bersatu dalam satu ajaran. Anda tahu, untuk bisa mengajak orang bergabung dalam satu ajaran, butuh pengorbanan. Kalau tidak ada pengorbanan, buat kupat sebanyak-banyaknya. Tapi saya yakin kalau buat kupat tidak didumi kupat tok. Coba kupat didumi kupat tok, dicopot ya alot, saudaraku ya. Bener enggak? Jadi kalau kita ada kupat, ada lauknya, ada lodehnya, ada ayamnya, ada dagingnya. Wah, yang makan rasanya nikmat. Anak-anak Tuhan untuk misi, banyak gereja tidak memperhatikan, banyak pribadi tidak memperhatikan. Tapi untuk misi itu memang benar-benar dibutuhkan sebuah pengorbanan. Saya coba masuk lagi ke ilmunya ketupat, istilahnya Lebaran kupatan.
Masuk, coba saudaraku. Apa sih kupat itu apa? Gitu. Kupat itu janur, bebel gitu, lalu diisi sama beras. Beras itu adalah lambang daripada pemuasan hawa nafsu. Dan janurnya itu adalah singkatan apa yang intinya pribadi yang bersinar, yang membungkus kepuasan untuk tidak melakukan kepuasan hawa nafsu, tapi yang nampak adalah janur ini. Jadi kupat dibagikan itu berbicara mengenai bagaimana pribadiku ini sudah bisa penguasaan diri, diperbarui terus menerus setiap hari oleh firman Tuhan. Sehingga yang nampak bukan aku sendiri, tapi cahaya kemuliaan Kristus itu bisa tampak. Dan karena itu semua orang lihat, wow, Kristen luar biasa. Itu saudaraku ya. Barangkali dulu kenal Yohanes itu boleh itu misalnya. Terus setelah ikut Yesus, wah wajahnya bersinar-sinar manis loh. Gitu saudaraku. Nah, di sini Yohanesnya ada 2. Jadi saya enggak tahu yang mana gitu. Dua-duanya apa sudah gitu, apa yang satu belum, saya tidak tahu, tapi Tuhan tahu paling tidak. Anda ikut Yesus, ini kupat. Dan ada empat itu makna daripada bukan makna ya. Apa? Makna simbolisnya itu seperti itu ya, seperti itu makna simbolisnya. Tapi asal kata kupat sendiri, saudara, itu ada beberapa hal, ya. Ada beberapa hal. Pertama, saudaraku, apa? Ada 4 yang harus dikerjakan ya. Ngaku lepat, ya, ngaku lepat dan laku papat itu kupat. Oh, ngaku lepat dan laku papat. Artinya mengaku semua kesalahan dengan keterbukaan, lalu bertobat, lakunya papat. 4 hal yang harus dijalankan. Yang pertama tadi jadi berkat. Murah hati jadi berkat. Lalu yang kedua melebur dosa, pertobatan. Setelah pertobatan menjadi manusia baru itu loh penting saudara. Lalu melepas pengampunan. Ya, jadi dalam bahasa ininya apa? Luberan. Lalu leburan itu melebur dosa. Lalu lebaran itu memaafkan minal aidin wal faidin katanya gitu ya. Lalu yang terakhir adalah laburan, mengubah diri, hidup kudus. Ya, kalau kita lihat di dalam Alkitab, ayo kita baca sebentar. Di Efesus pasal 4 ayat yang ke-24. Efesus 4 yang ke-24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ya, menjadi mengenakan. Yang kelihatan bukan berasnya. Beras sudah berubah. Kalau dibuka ininya, dicokot enak saudaraku ya. Jadi mengenakan manusia baru yang tadinya mokong, bencekno, sudah jadi manusia baru yang dicipta menurut kehendak Allah. Minggu lalu kita bilang balik ke fitrahnya. Balik kepada rencana Allah mencipta manusia. Kejadian 1:26 dikatakan kamu dicipta, manusia ini dicipta segambar dengan gambarnya. Lalu setan ngekei toreh. Jadi welek kayak momok. Kecil saya seringkali dibohongi sama, bukan dibohongi ya. Nggak tahu istilahnya dari mana sih mbahku ini ya. Nih lek nakal jadi momok gareng katanya. Dulu momok gareng ini apa ya, tak pikir-pikir sekarang aku ya bingung. Kok ya ada momok gareng gitu saudaraku ya. Takut saya kalau nakal jadi momok gareng, wah wedi aku ngerem gitu ya. Nah, iblis menoreh-norehkan sesuatu pada diri manusia. Yaitu lewat bohongnya, lewat ucapannya, lewat pengaruhnya. Sehingga dari manusia yang taat kepada Allah, memancarkan kemuliaan Allah, tapi jadi gugur. Tapi puji Tuhan, lewat Yesus Kristus di atas kayu salib di Bukit Golgota, kita semua
ditarik supaya barang siapa percaya kepadanya, dia tidak binasa, melainkan kembali kepada rencana semula Allah memperoleh hidup yang kekal. Kolose 3 ayat yang ke-10. Ya, di situ katakan yang setelah kita terima Yesus, kita terus menerus menerima pembaharuan dari sehari ke sehari. Saya ingin cerita singkat sedikit mengenai salah satu perjalanannya penginjilan. Misioner itu gimana sih? Bagaimana saya bisa mendapatkan jiwa? Bagaimana saya bisa menginjil? Bagaimana bisa memenangkan jiwa? Bagaimana bisa bersaksi? Angel, dikasih dulu Bu, dikasih arahan dulu. Nanti kapan-kapan dipanggilkan seminar amanat agung. Gitu saudaraku ya, Anda akan tahu bagaimana polanya. Tapi secara sekilas di dalam Kisah Rasul 17, enggak usah dibaca ya. Itu ada sebuah cerita tentang bagaimana Rasul Paulus ini, perjalanan penginjilan Rasul Paulus. Ya menginjil di Tesalonika. Di Tesalonika ini, waduh susah sekali. Orangnya Tesalonika ini jahat-jahat, saudaraku. Tapi ada beberapa orang yang bisa dimenangkan oleh Paulus. Setiap kali dia ketemu siapa, dia duduk di mana saja, dia selalu bercerita tentang pengalamannya hidup dalam Tuhan. Setelah dari Tesalonika, akhirnya orang Tesalonika marah semua. Rasul Paulus ini disuruh pergi duluan. Yang namanya Silas sama Timotius tinggal di Tesalonika. Rasul Paulus pergi ke Berea, ya. Lalu dari Berea, orang di Berea ini jauh lebih baik daripada orang-orang Tesalonika. Sehingga penginjilan banyak pengalamannya, saudaraku. Menginjil ditolak, wajar katanya Rasul Paulus. Bukan cuma ditolak, bahkan hampir dihajar. Ada tekad yang bulat pada Rasul Paulus. Yang udah sampai di Berea, ada yang welcome. Loh, seneng ya. Kalau Anda besuk satu rumah, saya ingat Mbak Timi, ditutupi. Ya apa boleh ditutupi? Jangan takut, Rasul Paulus di Timotius ini, di Tesalonika ini bukan cuma ditutupi, tapi bahkan hampir dirajam, dimarahi, ditawur, saudaraku. Tapi ada suratan Tesalonika, artinya ada sidang di Tesalonika yang berdiri. Amin. Selalu ada jalan keluar bagi jalan yang sulit. Sampai di Berea ada welcome-nya. Wah, orang-orang di Berea itu baik hati semua. Setelah dari Berea, Rasul Paulus pergi ke pantai, ya, ke pantai laut, dan lalu dia pergi ke Athena, saudaraku. Pada saat sampai di Athena, Rasul Paulus itu tenger gitu ya, bahasa Inggris ya, tenger itu ya. Apa bahasa Arab ya asalnya, enggak tahu saya. Pokoknya Rasul Paulus tenger. Apa ya ditenger no? Waduh, di Athena ini kok banyak sekali dewa-dewa penyembahan, patung-patung yang begitu menyusahkan hati. Ada ayatnya, nanti dibaca saja di rumah, di Kisah Rasul 17 itu. Rasul Paulus bersusah hati ketika melihat ada banyak penyembahan berhala. Saudaraku, penginjilan, pemberitaan tentang Kristus butuh hati nurani yang berbelas kasihan pada orang-orang yang pergi meninggalkan Tuhan, yang jauh daripada rencana semula. Untuk Indonesia, Anda tentu tahu, sasaran kita bukan jadikan seluruhnya, tapi cari domba-domba yang tersesat, cari domba-domba yang terhilang, cari orang-orang yang undur. Koncomu sing gak nang gereja saiki sapa? Halo, koncomu sing ra nyari Tuhan sapa saiki? Ada banyak. Oh, zaman aku sekolah minggu kok aku jajal kalau sapa. Zaman aku sekolah minggu kok aku ini bareng gandengan sama sapa terus. Zaman kau muda aku barenganku sapa. Saudaraku, ada banyak. Sasaran Anda harus tahu, dan Anda harus punya hati yang berbelas kasihan, punya beban untuk keselamatan orang lain. Anda yang sudah diselamatkan, Anda harus punya hati mengasihani orang yang hilang. Amin. Jadi tadi setiap tantangan
ada tembusannya. Selalu Tuhan itu setelah ada tantangan, Tuhan kasih hiburan itu di Berea, saudaraku ya. Setelah itu masuk di Athena, aduh hatinya susah banget. Tapi susahnya Paulus ini tidak bisa dirasakan sendiri. Lalu dia mulai, Anda baca di rumah nanti. Dia mulai, dia duduk di mana? Selalu ngomong tentang Yesus. Caranya ya apa? Terus ada satu tempat yang disebut di Bukit Areopagus ya. Itu adalah tempat di mana mereka konsultasi, mereka rembukan, tempat ronding untuk ya apa ya caranya? Bagaimana caranya untuk bisa menembus supaya keselamatan ada di wilayah ini. Anda pernah rembuk ya apa carane dina ya gak adutara? Pernah rembuk? Ada Areopagus, tempat untuk rembukan. Rembuk bukan rembuk sembarang, tapi ayo ya apa? Setelah rembuk berdoa, berpuasa. Ini Rasul Paulus seperti itu, saudara. Bukan cuma itu, dia lalu mencoba keliling kota Athena ini. Dikelilingi ada satu berhala yang dituliskan kepada dewa yang tidak aku kenal namanya. Ya itu, dibaca aja yang ini, ayat 23. Kisah Para Rasul yang ke-17 yang ke-23. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya? Itulah yang kuberitakan kepada kamu. Tahu saudara? Cari celah. Waduh, patung pujaan banyak, tapi ada satu. Ada yang Allah yang tidak aku kenal. Kepada Allah yang tidak aku kenal. Patung itu ditulis di patung itu penyembahan kepada Allah yang tidak kenal. Lalu Paulus bilang, ada yang tidak kamu kenal, itulah yang aku beritakan kepadamu. Persis di celah, di selanya, disitulah Paulus masuk untuk memberitakan Injil. Dan kalau Anda baca seterusnya di dalam ayat 24, 25, 26, di situ bagaimana Paulus itu Allah, yaitu Allah yang tak beritakan, Allah yang menjadikan langit, bumi dan seluruh isinya, Allah yang memberikan hidup, yang memungkinkan kita bernafas dan seterusnya dan seterusnya. Mereka sebagian saudaraku, ketika sampai beritanya Paulus kepada Yesus yang sudah berkorban mati untuk dosa-dosa kita, Yesus yang bangkit. Wah, cerita tentang kebangkitan, sebagian orang Athena itu orang pinter-pinter saudara. Wes kapan-kapan, dia bukan orang yang mau wasting time untuk bantah-bantahan, tapi mereka adalah orang-orang kerja semuanya, orang-orang pinter semua. Jadi Paulus ketika berita tentang kebangkitan, wes ngomong kapan-kapan naik, ditinggal semua saudara. Mungkin Anda pernah tidak dibantah, mungkin pernah dibantah, mungkin pernah diajak ayel-ayelan, mungkin ngomong gurung tutup ditinggal, saudara. Mungkin. Tapi tetaplah bercerita tentang keselamatan itu. Amin. Dan apa yang terjadi di Athena, Paulus sekalipun ada banyak orang yang meninggalkan, tapi di Athena itu ada beberapa orang, laki-laki dan bahkan perempuan yang baik hati, mereka juga ikut jadi pengikut Yesus. Punya hati. Cari dengan hikmat Tuhan, cara bagaimana ada celah-celah di mana kita bisa masuk. Anda punya hati terhadap orang yang undur? Halo? Halo? Kalau Anda tidak punya hati, tidak bisa. Hati saudara, kita selalu cari kesempatan. Nah, kesempatan di tengah kesempitan, itulah sebetulnya adalah jalan masuk untuk memberitakan tentang Yesus Kristus. Amin. Jangan untuk kemuliaan diri sendiri. Tapi ingat selalu ayat yang menuliskan di mana Pak, berapa tadi? Matius 28 ya. Matius 28 ayat yang ke 19 sampai 20. Satu syarat sebagai ayat penutup. Matius 10 ayat 5. Matius 10 yang kelima.
ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria." Ya, saudara, salah satu pesan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia. Amin. Jangan jadi serupa. Kamu menginjil kemana-mana, jangan ikut di dalam karakter mereka, tapi bawa mereka dalam terang kasih Kristus. Saya ingat ada seorang hamba Tuhan muda, waktu itu lagi berambisi sekali untuk nginjil. Lalu pemuda ini datang menginjil di daerah Pelacuran, minta maaf saudaraku ya, di daerah Pelacuran. Wah, dia menginjil. Terakhir anak satu ini terhilang karena pengaruh daripada salah seorang yang diinjilinya. Wurung jadi penginjil. Bukan berarti tidak bisa, tapi diutus. Tapi kamu tetap domba di tengah serigala. Amin. Tetap berhati-hati, tetap berjaga-jaga. Tapi saya ingat waktu itu Edi Silitonga, saya sempat dengar sendiri kesaksiannya. Kalau belakangan ini sempat dengar rame ketangkep karena obat terlarang, saya enggak ngerti beneran atau dijebak atau apa. Tapi waktu puluhan tahun yang lalu, hampir 20 tahun yang lalu, saya sempat waktu Edi Silitonga datang ke Surabaya mengadakan sebuah ibadah. Dia bilang dia datang ke Kalimantan, di Kalimantan sana di daerah sebuah daerah ada sebuah gedung besar, dia diminta untuk jadi khotbah di sana, saudara, pembicara di sana. Ketika dia pembicara di sana, ternyata dia lihat ini adalah rumah bordir, bukan cuma rumah bordir, rumah tempat judi, rumah pokoknya tempat yang gitu ya, saudaraku ya. Tapi yang dia jadi aneh adalah ketika dia nyampaikan berita Injil, satu perempuan lari bawa Alkitabnya datang, satu lagi lari bawa Alkitabnya datang. Katanya Edi Silitonga gini, lu tiba akeh sing Kristen yo gitu saudara ya. Yang jadi pelayan-pelayan di sana itu banyak anak Tuhan. Tapi ketika selesai ibadah, saudaraku, banyak mereka yang bertobat dan mereka mengundurkan diri dari profesinya, lalu kembali ikut dalam misi ke pedalaman di daerah Kalimantan, bahkan Sarawak sampai ke perbatasan Malaysia sana. Mereka jadi penginjil. Saudara, Anda adalah domba di tengah serigala. Anda adalah utusan Tuhan. Jangan menjadi serupa dengan dunia, tapi biarlah terangmu memancar setiap hari, setiap saat, menerangi dan menyinari yang gelap. Kita bangkit berdiri.